teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Manik. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan geografi 2020. Di video kali ini saya akan pembuatan geodatabase dengan ArcGIS 10.4, yang mana geodatabase ini merupakan proses awal dari sistem informasi geografis. Geodatabase adalah database yang berisi informasi geografis ataupun informasi yang bereferensi ke ruangan. Di sini saya akan menggunakan program ArcCatalog, yang mana ArcCatalog ini merupakan salah satu program ArcGIS 10.4 yang digunakan untuk mencari data, mengorganisasikan data-data informasi geografis. Yang pertama itu, di sini saya akan membuat geodatabase Kabupaten Magelang. Yang pertama itu kita membuat personal geodatabase yang terlebih dahulu dengan cara mengklik kanan pada Kabupaten Magelang, lalu kita buat personal geodatabase. Lalu ini kita rename saja jadi Magelang. Lalu klik enter. Lalu setelah itu kita akan membuat feature datasetnya. Feature datasetnya terdiri dari dua, yaitu feature dataset IG dasar dan feature dataset IG tematik. Feature dataset ini merupakan kumpulan ataupun tempat ataupun wadah untuk feature-feature kelasnya nanti. Caranya itu dengan klik kanan pada personal geodatabase, lalu kita pilih feature dataset. Kita buat yang IG dasar terlebih dahulu. Caranya seperti berikut. Kita klik project, lalu kita klik UTM, lalu kita klik WGS 184, klik shorten dan 49, dan WGS yang 49 shorten. Oke, klik next, lalu vertical coordinate juga, pilih world, pilih WGS dan next, lalu finish. Lalu kita gunakan cara yang sama untuk membuat feature dataset IG tematik. Kita buat yang IG itu sama dengan pembuatan feature dataset IG dasar. Kita pilih itu yang personal, lalu kita pilih UTM, lalu WGS 4, Sultan, dan yang 49S. Yang 49S ya teman-teman. Lalu kita pilih yang vertical coordinate system, lalu kita pilih world, lalu kita pilih yang WGS 1984, lalu kita pilih dan finish. Setelah itu kita akan membuat geoprocessing-nya. Itu klik geoprocessing pada toolbar, lalu kita pilih environment, lalu kita pilih workspace. Nah, ini adalah punya saya yang terlebih dahulu, kan yang sekarang itu Magelang, jadi ini kita ganti terlebih dahulu dengan folder yang telah kita konekkan, itu yang Magelang. Lalu kita add. Kita pilih output koordinat. Ini semua sudah terganti ya. Ini sudah Magelang, MDB, lalu specific below. Oke. Kita pencet oke. Setelah ini kita akan membuat feature class-nya. Dimana pertama kita akan membuat feature class dari IG dasar. Cara itu dengan klik kanan pada IG dasar, lalu kita klik new, lalu kita klik pada feature class, lalu kita buat di sini kita buat pada IG dasar, kita membuat ADM, aliasnya itu administrasi data administrasi. Lalu ini pilih yang polygon, lalu klik next. Lalu pada bagian ini kita isi dengan labelnya, kita isikan dengan kabupaten. Labelnya kita isi kabupaten, dan data tipnya kita pilih yang next, finish. Lalu kita buat lagi feature class-nya, peta
ibu kota administrasi alias nama kabupaten. Lalu kita pilih dia point feature. Ini harus diperhatikan ya teman-teman. Lalu kita klik next. Lalu pada field name kita isikan kabupaten. Lalu data tipnya itu text. Finish. Setelah itu kita akan buat lagi feature class-nya. Feature class-nya itu pembuatannya sama. Yang beda itu name-nya. Lalu kita buat peta jalan. Yes. Jalan. Data tipnya ini teks ya duanya. Lalu kita klik finish. Lalu kita buat satu lagi feature class pada IG dasar. New feature class. Peta sungai atau alias jaringan sungai. Lalu ini menggunakan line feature. Lalu nama sungai, lalu klik finish. Setelah itu kita akan membuat feature class IG tematik. Caranya itu sama dengan mengklik kanan IG tematik, lalu pilih new, lalu pilih feature class. Pada feature class IG tematik itu yang pertama itu peta hujan. Peta intensitas hujan. Lalu type-nya polygon, lalu klik next. Lalu field name-nya itu ada kelas underscore hujan, data tipnya teks, lalu intensitas underscore hujan, data tipnya teks, lalu klasifikasi underscore hujan dan score underscore hujan. Dan kita pilih yang short integer. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita buat lagi feature class-nya. Klik kanan IG tematik, klik new, klik feature class. Di sini kita buat peta lereng, aliasnya peta lereng. Kita pilih polygon, lalu kita klik next. Pada filenya kita buat kemiringan underscore lereng, lalu data tipnya teks, klasifikasi underscore lereng, data tipnya masih teks, dan score underscore lereng. Ini data tipnya itu yang short integer ya. Setelah itu kita klik finish. Lalu kita buat satu lagi feature class-nya, peta underscore tanah alias peta tanah. Ini tipnya juga polygon. Lalu field name-nya yaitu peta underscore tanah, jenis tanah, keterangan tanah, keterangan tanah, dan skor underscore
setelah itu kita akan membuat domainnya dengan cara klik kanan pada magelang.mdb, lalu kita pilih properti, lalu kita pilih di sini domain name. Kita akan mengisi kolom domain. Yang pertama yaitu kemiringan lereng, klasifikasi lereng, lalu intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Oke. Dalam mengisi domain-domain ini, teman-teman, tidak boleh harus kita selesaikan terlebih dahulu secara keseluruhan. Jangan kita mengisi hanya klasifikasi lereng lalu kita okekan. Kita harus mengisi satu persatu. Field type-nya itu seluruhnya nanti kita ganti teks. Kita mulai dari yang pertama yaitu kemiringan lereng, diganti menjadi teks. Lalu kita isi yang ininya. Kode 1 yaitu 1,00 sampai 1% sampai 8%. Yang kedua yaitu 8,01% sampai 15,00%. Lalu 15,01%. Lalu kode yang ketiga 15,01% sampai 25,00%. Yang keempat 25,01% sampai 40,00%. Dan yang kelima yaitu 40,01% atau lebih. Lalu kita isi lagi yang klasifikasi lereng, ganti field type yang menjadi teks. Lalu kita akan mengisi kode yang pertama yaitu datar, yang kedua landai, yang ketiga agak curam, yang keempat yaitu curam, dan yang kelima sangat curam. Lalu kita mengisi intensitas hujan, ganti lagi dengan teks field type-nya itu. Lalu kode pertama yaitu kurang dari 1750 mm per hari. Yang kedua yaitu 2000 per hari. Yang ketiga 2000 hari. Lalu kita akan mengisi yang klasifikasi hujan. Kita ganti field type-nya menjadi teks lagi. Lalu kita isi yang pertama yaitu sangat rendah,
rendah. Yang ketiga sedang. Yang keempat tinggi. Lalu jenis tanah, kita ganti level tab-nya menjadi teks. Yang pertama itu regosol. Yang kedua itu cambiosol. Yang ketiga alluvial. Yang keempat gleisol. Yang kelima platosol. Yang keenam grumosol. Yang ketujuh mediteran. Yang ketujuh mediteran. Lalu kita akan ke domain keterangan tanah dan pada type text. Kode yang pertama yaitu keterangan tanah sangat peka. Yang kedua agak peka. Yang ketiga tidak peka. Yang keempat sama. Tidak peka. Yang kelima kurang peka. Yang keenam peka. Dan yang ketujuh agak peka. Lalu kita masuk ke arahan. Jangan lupa mengganti type dengan teks. Lalu kemudian itu kawasan gunung. Yang kedua yaitu kawasan penyangga. Yang ketiga yaitu kawasan budidaya. Tanaman. Yang keempat kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Lalu kita ke domain yang terakhir yaitu yang nama kabupaten. Jangan lupa filter. Lalu kita isi. Nah, pada domain nama kabupaten ini kita sesuaikan dengan data kita masing-masing ataupun lokasi yang kita buat geodatabase-nya. Kalau di Kabupaten Magelang ya dapat 1, karena yang saya buat geodatabase itu Magelang, maka kabupaten itu harus 1. Kabupaten Magelang. Itu beda jika kita menggunakan kecamatan, maka ada beberapa kabupaten, ataupun sebuah kota, maka jadi ini akan diisi nanti. Misalnya ada 11 kabupaten, maka kodenya itu sampai 11, dan di deskripsinya itu kita tulis 11 nama kabupaten yang ada di wilayah yang kita buat di database-nya tadi. Lalu setelah ini kita apply, lalu kita klik OK. Lalu kita akan membuat ataupun menghubungkan domain dengan feature class yang telah kita buat. Namun tidak semua. Di IG dasar itu yang kita buat hanya 2, yaitu peta batas administrasi dan peta ibu kota. Langkahnya itu seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih properti, lalu kita hubungkan. Kita pilih kabupaten, lalu sesuaikan domainnya dengan nama kabupaten. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Lalu peta ibu kota, klik kanan lagi, lalu kita memilih properti, lalu klik kabupaten. Domainnya itu masih
IG dasar itu yang dihubungkan hanya 2, dan di IG tematik yang dihubungkan ada 3 atau semuanya. Peta hujan, lalu kita pilih properti. Pertama kita pilih intensitas hujan, kita hubungkan domainnya intensitas hujan ini, lalu klasifikasi hujan, domainnya klasifikasi hujan, lalu kita apply dan okekan. Lalu peta tanah, kita klik kanan, masuk properti. Yang pertama itu jenis tanah, hubungkan domainnya jenis tanah aja. Lalu keterangan tanah, kita hubungkan domainnya dengan keterangan tanah. Klik apply, lalu oke. Lalu ke peta kemiringan lereng, klik kanan, lalu kita pilih properti, lalu kita pilih klasifikasi lereng, lalu domainnya kita hubungkan dengan klasifikasi lereng, lalu kemiringan lereng, domainnya juga kita hubungkan dengan kemiringan lereng. Kita apply dan kita okekan. Baiklah teman-teman, sekianlah pembuatan geodatabase Kabupaten Magelang. Selamat menonton, terima kasih.